Halo teman rebahan, kembali lagi di Edas Channel. Kali ini kita meringkas film yang berjudul Kisah Romantis di Bangku Sekolah. Film ini adalah film lanjutan dari episode sebelumnya. Oke teman rebahan, seperti biasanya dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe agar saya lebih semangat untuk mereview film-film selanjutnya. Oke, tanpa banyak bacot, kita langsung saja ke alur cerita filmnya. Satu musim berganti, Mei yang bersepeda hendak pergi ke kantor yang dimana kantor tersebut adalah tempat tes interviewnya nanti. Di sana kepala perusahaan memperkenalkan Mei dengan seseorang yaitu Melky. Lalu kepala perusahaan mengatakan jika ada kesulitan tanyalah padanya. Mei yang asik mengerjakan dan fokus pada soal interview tersebut didatangi Melky. Mei kaget ketika Melky mengambil soal itu, lalu ia mengatakan, biar aku yang mengerjakan semuanya. Dan juga Melky yang menentukan Mei diterima menjadi karyawan di perusahaan itu. Keesokan hari adalah hari pertama Mei bekerja. Kelihatan ia begitu akur dengan Melky. Dalam obrolan mereka, Melky bertanya tentang cita-citanya. Namun Mei menjawab bahwa ia belum memikirkan hal itu. Ia hanya ingin hidup dengan aman dan sehat saja. Menurut Mei itu lebih penting dari semuanya. Hari pun berlalu. Mei yang sedang duduk didatangi Melky, lalu memberi uang yang dimana adalah gaji pertamanya. Keesokan harinya Mei ditemani Fanny di tempat kerjanya. Di saat sedang mengobrol, Fanny bertanya ke Mei tentang hubungan dengan Melky. Lalu Mei mengatakan tentang kebaikan Melky terhadapnya, dan ia merasa nyaman ketika Melky berada di dekatnya. Di waktu yang sama, Fanny bertanya juga bagaimana hubungan dengan Emil, yang ternyata Mei sudah melupakannya, yang dikarenakan mereka berdua sudah tidak saling kabar lagi. Dalam perbincangan mereka, tiba-tiba saja terdengar suara yang memanggil Mei, yang ternyata suara asing itu adalah Emil. Kehadirannya membuat Mei kecewa, dikarenakan Emil selama ini tidak peduli dan tidak mengabarinya. Ketika Emil hendak menjelaskan, Melky datang dan memperkenalkan dirinya ke Emil, dan juga Melky mengaku bahwa ia kekasihnya. Mei yang mendengar ucapan Melky kaget, namun ia tetap diam dan bengong saja. Tetapi Emil tahu bahwa perasaan Mei terhadapnya tidak bisa dibohongi, karena ia tak ingin Emil mengganggunya lagi. Lalu Emil mengajak Mei dan Melky untuk pergi ke kuil bersama saudarinya, panggil saja Naya. Mereka pun berangkat. Ketika selesai beribadah, Emil menuliskan sebuah permintaan yang dimana isinya tentang cita-citanya membawa Mei pergi bersamanya ke Beijing. Di waktu yang sama, Naya mengajak Melky jalan-jalan. Di sisi lain, Emil menggunakan momen itu untuk menjelaskan hubungan mereka. Tetapi Mei tidak mau mendengarnya dan berbohong tidak ingin kembali ke masa lalunya. Emil pun kesal. Dari belakang ia memeluknya. Mei yang tidak ingin dipeluk karena berada di area ibadah dengan terpaksa mengatakan semenjak ia tidak dikabari lagi, ia sudah terbiasa nyaman sendiri dan sudah melupakannya. Tetapi Emil yang merasa kesal dan marah, yang ternyata selama ini ia tetap menunggu waktu yang berjalan untuk mempertemukannya kembali. Dan Emil percaya perasaan Mei terhadapnya masih sama seperti yang dulu. Dikarenakan terlalu lama mereka berpisah, langsung diciploknya. Di sisi lain, Melky yang melihat kejadian itu cuman bisa diam dan bengong saja. Di waktu yang sama, Naya datang memberikan sebuah minuman. Seakan-akan semua sudah direncanakan bersama saudaranya Emil. Di malam hari, ketika sedang makan, Emil menawarkan Mei anggur.
Dikarenakan Mei tidak bisa minum minuman beralkohol, di sampingnya Melky meminta ia menggantikan posisinya Mei untuk minum anggur tersebut. Tetapi Emil tidak mengizinkan dan mengatakan ini tawaran pertamanya terhadap Mei. Dengan terpaksa, Mei minum anggur tersebut karena dianggap sebagai tawaran pertama. Ketika Emil hendak menghabiskan minuman, tiba-tiba saja Mei tertidur karena efek minuman anggur tadi. Emil yang melihat Melky begitu perhatian dengan Mei, dengan kesal, ia menghabiskan banyak minuman anggur. Di waktu yang sama, Mei yang setengah sadar memanggil Emil. Melky yang ada di sampingnya merasa cemburu dan ia pun sadar bahwa Mei benar-benar masih ada perasaan terhadap Emil. Keesokan harinya, tepat di ruangan perpustakaan, kelihatan Melky masih marah atas kejadian semalam dan mengatakan cita-citanya Mei untuk hidup aman itu hanya di mulut saja. Di sini kita tahu bahwa Melky mulai cemburu. Mendengar ucapan Melky, Mei lalu menghampiri Emil di apartemen dan bertanya kepadanya tentang kejadian semalam. Mei merasa Emil membicarakan sesuatu ke Melky. Emil menjawab, ia tidak mengatakan apa-apa. Hanya saja Mei sendiri yang setengah sadar memanggil namanya, tetapi Mei tidak percaya dengan ucapan Emil. Dengan kesal, lalu Mei berkata kenapa selalu mengganggu hidupnya. Mendengar ucapan Mei, Emil marah dan kesal. Dengan tegas ia mengatakan kenapa waktu itu ia menerima cintanya dan menciumnya. Namun Mei berkata bahwa ia tidak menyukai Emil dan membenci Emil dikarenakan ia tahu bahwa mereka akan berpisah nantinya. Musim pun berganti. Mei yang hendak melanjutkan kuliahnya nampaknya berjalan baik-baik saja. Di rumah sakit, mereka hendak melakukan prakering. Di saat mereka memperkenalkan dengan pasien yang mengalami stroke, Mei terkejut, yang dimana pasien tersebut adalah Melky. Di malam harinya, ia menemani Melky dengan membaca sebuah novel dan mempelajari Melky berjalan. Waktu pun berlalu. Di saat libur, Mei ingin pulang ke kampungnya. Sesampai di kampung, ia melihat ibunya itu berdua dengan seseorang pria. Panggil saja Bu. Kelihatan Mei tidak menerima ayah tirinya itu. Tetapi ibunya membujuk dan meyakinkan Mei tentang kebaikan dan kepedulian Bu semenjak ayahnya meninggal. Di waktu yang sama, Bu memberi teh hangat untuk mencari perhatian anak tirinya itu. Keesokan hari, ibunya mengajak Mei berjalan-jalan sambil mengatakan jika Mei keberatan keberadaan Bu, maka ibunya rela untuk memutuskan hubungan tersebut. Namun Mei berkata, jika ayahnya masih hidup, pasti ia ingin istrinya itu bahagia. Di sini kelihatan Mei setuju atas hubungan ibunya dengan Bu dan mulai menerima Bu. Di sisi lain, yang ternyata Emil juga berada di kampungnya, yang dimana Emil mengaku bahwa ia membangun perusahaan di dekat rumahnya. Di malam hari, Emil mencoba untuk mengambil hati Mei dengan membantu membuat kerajinan ibunya. Tetapi Mei melarang agar tidak melakukannya. Emil yang melihat Mei sangat lelah membujuk Mei agar istirahat. Tetapi Mei mengatakan jika ia tidak menghabiskan malam ini, maka besok ibunya tidak ada dagangan lagi. Mendengar ucapan Mei, Emil mencoba membujuk dengan membeli 2 kali lipat dari harga biasanya. Dengan catatan, Mei harus istirahat. Tetapi Mei tidak menerima tawaran tersebut dan pergi meninggalkan Emil. Keesokan harinya, Emil yang masih dalam keadaan ngantuk didatangi Mei. Lalu, Emil memberi sebuah kerajinan berbentuk kelinci yang dibuatnya semalam. Mei pun berterima kasih, tetapi sedikit mengkritik tentang kekurangan kelinci, yaitu tidak memiliki ekor.
Dalam obrolan mereka, Mei pun sadar akan kehadiran Emil yang datang bukan karena menjalankan bisnis, tetapi datang untuk mencarinya. Di saat itu juga Emil mengajak Mei untuk tinggal bersamanya dan mengatakan berjanji tak akan pergi darinya lagi. Mei setuju dan mereka pun resmi jadi sepasang kekasih. Waktu pun berlalu. Emil kembali ke Beijing dan Mei yang masih terus mencari pekerjaan bersama temannya Fanny. Dalam obrolan mereka, ponsel Fanny berdering yang ternyata pesan dari Anton yang mengajak Fanny bertemu. Di malam hari, mereka bertemu di dermaga. Saat di dalam mobil, handphone Anton berdering yang ternyata panggilan masuk dari pacarnya. Fanny yang melihat hal itu hanya bisa diam dan menerima kenyataan. Keesokannya, Fanny bertemu Mei dan menanyakan tentang lamaran kerjanya. Dikarenakan Mei belum mendapatkan, Fanny mengajak agar Mei mengikuti wawancara untuk mengikuti tes di perusahaan terbesar di luar kota. Mendengar hal itu, ia lalu mengabari Emil dan mengatakan tentang tes wawancara tersebut. Ia berharap agar Emil senang dengan pekerjaan yang akan ia dapat. Tetapi Emil marah karena ia tidak ingin berpisah darinya lagi. Dan juga merasa tidak dihargainya, yang ternyata Emil sudah mendaftar Mei di perusahaan temannya, tepatnya di Beijing. Karena sudah terlanjur menyetujui kesepakatannya dengan Fanny, ia tetap berjalan keluar kota. Dalam perjalanan, handphonenya berdering lagi. Emil bertanya keberadaan Mei sekarang, yang ternyata Mei sudah setengah perjalanannya itu. Mendengar ucapannya, Emil lalu mengatakan turunlah sekarang karena ia dalam perjalanan menjemput Mei ke Beijing. Di terminal, Mei yang sedang duduk menunggu kedatangan Emil. Tiba-tiba dari arah seberang Mei mendengar suara yang memanggilnya, yaitu Emil. Mereka pun saling berpelukan karena tidak ingin kehilangan lagi. Di malam hari, Emil yang pertama kalinya ia tidur sekamar dengan wanita. Karena tidak pandai ia merayunya, merasa grogi dan beralasan merasa kedinginan, dan ia hanya menghangatkan badannya saja. Di sini Marlin tahu bahwa Emil berbohong karena ia tahu sepenuhnya tentang Emil yang baru pertama kalinya meniduri wanita. Lalu ia menarik Emil dan terjadilah pergelutan layaknya sepasang kekasih. Dan tiba-tiba saja film pun selesai.